udui dengan syarat inya masih sadar. Nah, supaya kau berniat. Nah, ikam berniatlah kami nak mau udui ikam. Nah, kita uduinya, kita udui sehingga andai kata inya pada saat itu meninggal dunia, rohnya itu mudah keluar. Nah, dia dimudahkan dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil istighfari wat taubah wat taharati wajtina bil ma'siyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis zikir wa ta'lim yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu bil muhafazati 'alal wudu' wa salati rak'ataini ba'dal wudu' wa fil muhafazati 'ala siwak. Ini adalah bab menggemarkan pada memelihara wudu dan sembahyang 2 rakaat sesudah wudu dan pada memelihara atas siwak. Jadi dalam bab ini ada 3 pasal yang akan disampaikan oleh musannif. Yang pertama tentang memelihara wudu. Maksudnya adalah dawamul wudu, selalu dalam wudu, selalu dalam keadaan suci. Begitu batal wudu, dia bersuci. Batal wudunya dia bersuci, batal wudu dia bersuci, walaupun dia tidak ingin sembahyang, walaupun dia tidak ingin baca Al-Quran, tetapi semata-mata hanya mengekalkan keadaan dirinya agar selalu dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang membiasakan wudu, orang-orang yang mengekalkan wudunya, artinya selalu dalam keadaan suci, dia akan diberi Allah beberapa kemuliaan. Dia akan diberi Allah beberapa karamah. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, targhabul malaikatu fi suhbatih. Orang yang selalu suci itu mendapat kemuliaan. Yang pertama, malaikat senang, gemar menyertai dia. Di samping malaikat yang sudah ada pada diri kita dan malaikat-malaikat lain
malaikat-malaikat rahmat pun menyertai kita karena kita dalam keadaan suci. Targhabul malaikatu fi suhbatih, malaikat gemar besertanya. Yang kedua, keistimewaan orang yang selalu dalam keadaan wudu. La yazalul qalam ratban min katbi thawabihi, senantiasa kalam itu basah daripada menulis pahalanya. Artinya malaikat yang namanya rakib, yang spesial tukang catat kebaikan, itu selalu menulis kebaikan setiap lahzahnya, setiap detiknya kepada orang-orang yang senantiasa dalam keadaan wudu itu. Jadi walaupun inya kada babacaan, walaupun inya kada berzikir, walaupun inya kada bersalawat, tapi inya dalam keadaan suci. Nah, malaikat rakib ini kada henti-hentinya menulis sebagai ibadah, sebagai pahala, sampai dia batal wudu. Nah, begitu dia batal wudu, malaikat rakib ini istirahat. Baudu pulang, tuntung baudu, bekerja lagi. Malaikat rakib itu selalu menulis pahala kepada orang yang mengekalkan wudu itu. Nah, yang ketiga, orang yang senantiasa kekal wudunya itu tusabbihu a'dha'uhu, anggota-anggota tubuhnya itu bertasbih. Sadar kada sadar, tahu kada tahu kita bahwa bila mana kita dalam keadaan suci, seluruh anggota tubuh kita mengucap subhanallah. Telinga kita, mata kita, bibir kita, hidung kita, batis, tangan, samuan anggota tubuh itu berzikir kepada Allah. Makanya orang yang mati dalam keadaan wudu itu orang mati husnul khatimah. Walaupun inya kada babacaan apa-apa, cuma nya dalam keadaan suci mati itu sudah husnul khatimah. Karena bila mana dia suci itu anggota tubuhnya ini berzikir sendirinya. Tusabbihu a'dha'uhu. Yang keempat, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang mengekali wudu itu, idza nama ba'atsallahu ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri tsaqalain. Apabila orang ini tertidur, Allah kirim kepadanya malaikat yang khusus yang menjaganya dari kejahatan makhluk manusia ataupun jin. Nah, jadi orang yang mengekali wudu ini kada bakal kana diperbuat orang, kada bakal kana diparang maya orang, kada bakal kana disihir orang. Kenapa? Karena Allah mengutus malaikat khusus yang menjaga kepada orang yang senantiasa suci daripada hadas itu. Nah, biasanya sihir-sihir itu datangnya pada waktu kita guring. Perbuatan-perbuatan jahat makhluk itu biasanya datang kepada kita waktu kita guring itu. Nah, bila mana kita guring itu berwudu sebelumnya, lalu guring, aman. Tukang sihir macam apa aja kada tembus, parang maya kayak apa aja kada jalan, karena didindingi oleh malaikat yang khusus dikirim Allah kepadanya untuk menjaga dari kejahatan itu. Yang kelima, idza nama ittasala ruhuhu bi arsillah fatasduqu ru'yahu. Orang yang senantiasa wudu ini, bila mana inya guring, rohnya itu berhubungan dengan aras Allah. Nah, rohnya ini kontak ke aras Allah, sehingga apa-apa yang terjadi dalam mimpinya itu adalah hakun benar.
Artinya kalau kita guring dalam keadaan suci, lalu kita bermimpi, maka mimpi kita itu ada takbirnya. Ada takbirnya. Karena pada waktu kita guring itu, roh kita ini berhubungan dengan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kada baudu dalam keadaan hadas guring, maka mimpi-mimpi pada waktu itu adalah adghasu ahlam, hanya bunga-bunga tidur. La makna laha, tidak ada makna baginya. Nah, jadi mau kita bermimpi guringnya baudu, mimpi apa umpamanya? Nah, mimpi itu bisa kita takbirkan. Mimpi itu bisa kita perhatikan. Bakal apa yang terjadi atau apa yang telah terjadi, karena mimpi itu adalah merupakan bagian wahyu daripada kenabian. Nabi kita sebelum diutus Allah, diangkat menjadi nabi, selalu didatangi oleh mimpi-mimpi yang baik kepada beliau. Nah, ru'yal anbiya wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Nah, mimpinya orang-orang yang suci tidurnya itu ilhamun, adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, yashulu alaihi sakaratul maut. Orang yang dalam keadaan suci itu dimudahkan atasnya sakaratul maut. Nah, jakanya kita bisa, jakanya kita kawa orang yang sedang sakit parah, orang yang sedang kritis. Nah, kita uduinya. Nah, udui dengan syarat inya masih sadar. Nah, supaya kau berniat. Nah, ikam berniatlah kami nak mau udui ikam. Nah, kita uduinya, kita udui sehingga andai kata inya pada saat itu meninggal dunia, rohnya itu mudah keluar. Nah, dia dimudahkan dalam keadaan sakaratul maut. Yang ketujuh, yakunu fi amanillah madama 'alal wudu. Orang yang dalam wudu ini senantiasa berada dalam keamanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asalkan dalam keadaan wudu. Yang kedelapan, orang yang kekal wudunya ini diluaskan rezekinya, baik rezeki hissi atau rezeki maknawi, baik rezeki yang sifatnya berupa ilmu, taufik, hidayah, atau rezeki yang sifatnya materi, Allah luaskan baginya. Nah, ini sebagian yang sudah diteliti oleh para ulama, karamat kemuliaan kepada orang-orang yang senantiasa mengekalkan wudunya itu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Nah, jadi di waktu kita itu suci daripada hadas, kita sudah tergolong dalam bagian orang yang dicintai Allah. Makanya tadi banyak kemuliaan-kemuliaan yang didapat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, hadithni bi arji amalin amiltahu fil Islam, inni sami'tu daffana alaika fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bagi Bilal, ujar Rasulullah, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa yang kau harapkan, amalan apa yang sangat kau harapkan faidahnya. Nah, di dalam amalan-amalan yang ada dalam Islam itu kan banyak amalan, ada kehitungan amalan.
Cuma amalan apa jar Nabi hai Bilal nang menjadi andalan nikam. Nah, Nabi bertakun kepada Bilal, amalan apa nang diandalkan oleh Bilal ini? Karena aku jar Nabi mendengar bunyi sandal engkau di surga. Bilal mengatakan, ujar Bilal, ma'amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar fi sa'atin min lailin aw nahar illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Tidak ada amalan yang aku harapkan, tidak ada satu amalan yang aku andalkan di sisiku daripada bahwa aku jar Bilal tidak berwudu pada satu saat baik malam siang, melainkan aku sembahyang dengan itu wudu yang ditentukan bagiku bahwa aku sembahyang. Nah, artinya amalan yang diandalkan Bilal ini sehingga dia masuk surga adalah sembahyang sunat wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sembahyang sunat wudu itu adalah sembahyang yang dilakukan sesudah wudu. Jadi sembahyang sunat wudu ini bisa ada sendiri, bisa dia bergabung dengan yang lain. Misal kita berwudu, tonton kita berwudu sembahyang qabliyah zuhur. Nah, qabliyah zuhur itu sudah otomatis sunat wudunya bergabung ke sana. Tapi andai kata kita habis berwudu sembahyang sunat wudu 2 rakaat lalu sembahyang qabliyah, nah itu lebih sempurna lagi. Andai kata kita kadang menggawi melaksanakan sunat wudu langsung qabliyah, itu sudah gugur tuntutan. Artinya kita sudah menjalankan perintah untuk sembahyang sesudah wudu itu. Nah, kecuali kalau dinazarkan. Nah, kalau dinazarkan maka kita mesti mengadakan salat sunat wudu itu. Aku bernazar imbah baudu ini sembahyang sunat wudu. Nah, kalau dia baudu, tuntung baudu, mesti sembahyang sunat wudu. Jangan hendak sembahyang qabliyah atau apa, sunat wudu dulu karena inya nazarkan. Nah, kalau inya kada nazarkan seperti itu, boleh langsung tuntung baudu, sembahyang zuhur, tuntung baudu atau qabliyah zuhur, tuntung baudu langsung sembahyang duha, tuntung baudu langsung sembahyang witir, itu sudah boleh. Dan sunat wudu masuk di situ. Tetapi sebagaimana yang tadi, andai kata sunat wudu tersendiri, nah itu lebih baik lagi. Seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal ini. Sayyidina Bilal begitu berwudu sembahyang 2 rakaat. Usalli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, Fatihah qul huwallahu ahad. Bacaannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, andai kata kita habis berwudu masuk masjid, sembahyang apa yang kita kerjakan? Apa tahiyatul masjid atau sunat wudu? Nah, kalau kita kerjakan tahiyatul masjid, maka sunat wudu sudah masuk di situ. Tetapi yang lebih baik lagi adalah tahiyatul masjid dahulu 2 rakaat, kemudian baru sunat wudu. Kenapa demikian? Karena sembahyang sunat wudu ini boleh dilaksanakan dalam waktu yang cukup panjang. Artinya kita berwudu, tontong berwudu itu mungkin setengah jam, hanya sembahyang itu masih bisa. Nah, kalau tahiyatul masjid itu kada bisa. Kalau kita berpaling sudah gugur tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau kita hendak melaksanakan kedua-duanya, habis wudu masuk masjid, tahiyatul masjid dulu, hanya sembahyang sunat wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yatawaddau wa yuhsinul wudu wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Ujar Nabi kita, tidak ada dari seseorang yang berwudu, payuhsinul wudu, dia membaguskan wudu. Nah, membaguskan wudu itu artinya mendatangkan yang wajib dan sunat-sunatnya. Itu disebut wudu yang bagus. Payuhsinul wudu. Mun orang misalnya benyalam di banyu, benyalam berniatnya niat wudu, hanya keluar pada banyu sah wudunya, tetapi itu kada baik wudunya. Nah, kada termasuk wudu nang baik. Karena setiap sah belum tentu baik. Kenapa kada baiknya? Orang benyalam tuh benyalam di betang banyu, begitu keluarnya sudah berniat berwudu, sah wudunya tapi kada baik. Kenapa kada baiknya? Satu, kepala nang musinya disapu dibasuh, kan benyalam, kan kepala sunatnya disapu aja, kalau berbaya basah aja niknya benyalam habis saya semuaan. Talinga nang musinya disapu jadi dibasuh juga ngarannya. Nah, jadi banyak melanggar nang sunat-sunat. Lalu wudunya itu kadang-kadang dikatakan bagus walaupun sah. Nah, Rasulullah ini bersabda, tidak ada dari seseorang yang berwudu maka dia membaguskan wudunya dan sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Dia berhadap dengan hatinya dan wajahnya. Artinya sembahyangnya itu karena Allah, dan sembahyangnya itu pun hatinya menuju kepada Allah. Illa wajabat lahul jannah, melainkan pasti bagi dia surga. Nah, pengertian orang pasti baginya surga itu artinya orang ini mati pasti dalam keadaan Islam. Itu nang nyata dulu, matinya dalam keadaan iman. Nah, ini salah satu di antara fadilah keutamaan sembahyang 2 rakaat sunat wudu tadi. Rawahu Muslim wa Abu Daud dan Nasai wa ghairuhum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salat. Rawahul Bukhari wal lafzu lahu lil Bukhari wa li Muslimin illa annahu qala inda kulli salat. Rasulullah bersabda, andai kata aku tidak menyulitkan umatku, niscaya aku wajibkan siwak itu ketika tiap-tiap salat. Cuma ini ku anggap sulit umatku, lalu kada kewajibkan hukumnya hanya menjadi sunat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi siwak itu dasar hukumnya adalah sunat. Waqat yajibu, terkadang bersiwak itu bisa wajib. Kayak apa contoh bersiwak nang wajib? Orang nang banazar bersiwak. Bersiwak dinazarkannya, aku hari ini sembahyang 5 waktu banazar selalu bersiwak. Nah, jadi wajibnya bersiwak karena dinazarkan, diwajibkannya. Wa yahrumu, terkadang bersiwak itu bisa juga hukumnya haram. Kayak apa bersiwak itu nang haram? Siwak ampun orang dipakai kada bebadah. Sedangkan inyak maijini atau kada belum tahu. Wa yukrahu, dan siwak itu bisa makruh inda zawal lisaim,
ketika matahari sudah tergelincir bagi orang puasa. Nah, mulai pukul 12 sampai maghrib itu orang yang sedang puasa kada usah basiwak karena hukumnya kada sunat, makruh. Wayubah, dan siwak itu ada hukumnya juga boleh bersiwak dengan siwak orang lain tapi seizin ampunnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kelebihan siwak, kenapa Rasulullah sampai hendak mewajibkan siwak itu? Karena siwak itu pertama faidahnya yudha'iful ajra, melipat gandakan pahala. Rasulullah bersabda, rak'atani bisiwak khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Sembahyang kita 2 rakaat tapi bersiwak sebelumnya lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tapi kada bersiwak. Nah, jadi siwak tuh kada kau pisah pada awak kita. Kenapa? 2 rakaat saja sembahyang kita bersiwak. Kawan dihiga 70 tapi kada bersiwak, ganal kita pahalanya. Namun kita memikirkan perlu pahala, namun kita memikirkan perlu keridhaan Allah, kita mesti bersiwak sembahyang itu. Karena keuntungannya bukan main-main. Sembahyang 2 rakaat sama 70. Itu pertama. Yang kedua, fungsi siwak itu wa yusahilu khurujar ruh. Orang nang dalam keadaan banget tuh lah, kutuk-kutuk sudah parak habis tuh, itu sunat disiwaki. Nah, lalu akan siwak ke giginya, itu mempermudah keluar roh. Artinya kada terlalu sakitnya keluar roh itu. Yang ketiga, fungsinya siwak itu wayuzkil fitnah, menambah wayuzakil fitnah, menambah kecerdikan. Orang nang kada pemahaman, nang kada pahapalan, amalakan siwak. Anak sembahyang bersiwak, anak sembahyang bersiwak, anak sembahyang bersiwak. Sampai-sampai orang dahulu mandak siwak itu macam tukang mandak pensil di telinga. Nah, daripada ihtimam mereka, mementingkannya mereka dengan siwak itu. Nah, oleh karena tadi Nabi kita sampai-sampai hendak mewajibkan bersiwak itu ketika hendak sembahyang. Andai kata itu kada mempersulit umat. Nah, kemudian selanjutnya at-tarhib min adamil istinzah minal baul. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, terutama selalu dalam keadaan suci, selalu bersiwak, selalu sembahyang sunat wudu setelah berwudu dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la